Pemirsa, TNI mengemban tugas baru sebagai penjaga kejaksaan. Satu peleton yang terdiri dari 30 prajurit dikerahkan untuk menjaga kejaksaan tinggi. Sedangkan kejaksaan negeri dijaga oleh satu regu yang setara dengan 10 prajurit. Bila menilik tugas dan fungsi militer sebagai alat pertahanan negara, lantas apa urgensi pengerahan tentara untuk menjaga Korps Adiaksa? Ada yang berbeda di Korps Adiaksa. Pasukan berbaju loreng kini tegap menjaga tiap sudut masuk Kejaksaan Agung. Dengan senjata lengkap, prajurit TNI ini memberi rasa aman bagi siapapun penghuni gedung kejaksaan. Namun menebar kengerian untuk mereka yang berani mengusik kinerja Korps Adiaksa. Ada apa gerangan? Mengapa Kejaksaan Agung memilih bekerja sama dengan TNI untuk urusan keamanan dan pengamanan? Bukankah fungsi TNI fokus pada aspek pertahanan negara? Apa yang dilakukan oleh teman-teman di TNI dalam konteks pengamanan ini adalah bersifat fisik. Ya, bersifat fisik. Jadi tidak terkait dengan proses tugas fungsi kejaksaan dalam konteks penegakan hukum. Nah, jadi kan ada berbagai pro kontra di masyarakat bahwa seolah-olah nanti dengan adanya pengamanan TNI ini maka ini intervensi kepada kejaksaan. Saya kira itu tidak berdasar, bukan itu. Karena tugas fungsi pengamanan yang dimaksud di sini adalah bagaimana TNI berkiprah ikut serta dalam memberikan dukungan untuk pengamanan fisik, pengamanan aset, pengamanan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya misalnya. Untuk apa? Untuk mempercepat, untuk memberikan sisi keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, bukan dalam konteks proses penegakan hukum. Di antara lembaga penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung di bawah Komando ST Burhanuddin memang tengah mencuri perhatian. Korps Adiaksa tampil garang dengan tanpa kompromi mengusut berbagai kasus korupsi. Tak cuma klasteri, pelaku kakap turut ditangkap. Di awal tahun 2025 ini saja, Kejagung berhasil membongkar praktik nakal tata kelola minyak mentah Pertamina yang merugikan negara setidaknya 193,7 triliun rupiah. Lalu ada pula kasus suap hakim dalam perkara kuota ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan pemain kakap, produsen minyak goreng. Sepanjang 2024 lalu, Kejaksaan Agung menangani korupsi dengan kerugian negara mencapai 310 triliun rupiah lebih. Salah satu yang membuat gempar adalah korupsi di tubuh PT Timah hingga Jiwasraya. Apakah keterlibatan TNI ada kaitannya dengan pengusutan ini? Atau ada mega korupsi yang tengah dibidik hingga perlu TNI turun tangan memberi keamanan? Ya, tidak ada larangan memang ya tentara menjaga kantor kejaksaan, tidak ada larangan ya, tetapi itu poksinya seperti itu. Mestinya tentara itu menjaga keamanan, mempertahankan keamanan dan ketertiban keluar ya, dari serangan luar. Keamanan dan ketertiban di dalam negeri adalah tugasnya kepolisian. Nah, bahwa kemudian kejaksaan membuat perjanjian dengan tentara nasional, dengan TNI untuk menjaga kantor-kantornya, memang tidak melanggar hukum ya, memang tidak ada larangan ya, hukum yang melarang gitu. Tetapi itu tadi saya bilang, apa urgensinya? Menurut Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mejen Kristomei Sianturi, pengerahan prajurit dalam mengamankan kejaksaan adalah kerjasama resmi, sebagaimana nota kesepahaman antara TNI dan kejaksaan yang ditandatangani pada 6 April 2023 lalu. Nota kesepahaman itu mencakup 8 lingkup kerja, antara lain pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi,
penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, serta dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Di ruang lingkupnya ada 8. Salah satunya adalah dukungan personel TNI kepada kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Ya, itu dasarnya, dasar hukumnya itu gitu. Kalau kita tarik lagi ke belakang, misalnya ke Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Segenap bangsa Indonesia siapa sih? Semua rakyat Indonesia, semua elemen. Siapa saja boleh kok, boleh. Minta bantuan TNI boleh. Kita kan diminta. Kejaksaan meminta karena mungkin adanya urgensi atau ancaman atau intimidasi terhadap kejaksaan sehingga membutuhkan keahlian dimiliki oleh prajurit TNI. Kami diminta untuk itu. Dia bikin nota kesepahaman. Kita mendukung itu sebagai implementasi dari kerjasama tadi. Sementara itu, kegiatan pengamanan di seluruh kantor kejaksaan tertuang dalam surat telegram Panglima TNI tertanggal 5 Mei 2025. Dalam surat itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan untuk mengerahkan personel dalam rangka mendukung pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti perintah ini, jajaran TNI Angkatan Darat lantas mengerahkan satu satuan setingkat peleton yang terdiri dari 30 personel untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi. Sementara untuk pengamanan Kejaksaan Negeri diturunkan 1 regu yang setara dengan 10 personel TNI. Namun, pengerahan prajurit TNI ke kejaksaan itu memunculkan polemik, adanya militerisasi terhadap institusi penegak hukum sipil. Namanya cuma jaga kan, masa ada intervensi hukum, itu urusannya prajaksa lah. Kami kan cuma menjaga supaya tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman terhadap kejaksaan. Nggak nyampe ke ranah hukumnya, loh. Ada arsip-arsip loh di situ tentang korupsi, tentang apa. Jangan sampai ada intervensi dari pihak lain, kan itu mungkin yang perlu dijaga gitu loh. Dan nanti kan itu berbenturan dengan sipil. Ya kan kita ada SOP-nya juga. Kalau hanya sipil biasa gitu ya, datang ke kejaksaan terus sampai TNI dipakai gitu loh. Gitu ya. Dan orang yang datang ke kejaksaan apa? Orang yang bermasalah semua kan. Nah, kalau sipilnya sudah bersenjata, ya itulah baru tadi gitu ya. Gitu kira-kira. Dan kalau tanya lagi, kenapa bukan minta polisi Pak, kenapa TNI? Ya tanya kejaksaan lah. Yang minta siapa? Kejaksaan kan? Ya sudah tanya kejaksaan, kenapa minta TNI gitu. DPR pada hakikatnya mendukung langkah pengerahan prajurit di kantor-kantor kejaksaan. Apalagi saat ini kejaksaan memiliki beban kerja yang tinggi dalam rangka mendukung asta-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi. Dasar hukumnya itu kan berdasarkan undang-undang ya, undang-undang TNI dan undang kejaksaan itu. Dan juga ini kan ada 2 institusi negara yang sama-sama di bawah pemerintah. Nah, kerjasama baik itu untuk pengamanan kah, untuk pendidikan, untuk apapun itu adalah hal yang lumrah antara sesama institusi. Jadi tidak perlu dikembangkan lebih luas gitu. TNI kan juga memang memiliki fungsi militer perang dan operasi militer selain perang. Ya, ini masuk operasi militer selain perang. Tujuannya kan itu untuk melakukan pelapisan pengamanan agar kejaksaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Di tengah gelombang ancaman terhadap kedaulatan negara yang tidak kasat mata, pelibatan TNI dalam pengamanan lembaga sipil tentunya harus dikaji lebih bijak agar tidak ada syakwa sangka yang kontraproduktif.